بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ta'lim, marilah kita sama-sama bacakan surat Fatihah. Kita tujukan pada guru-guru kita yang telah mendahului kita, pada orang-orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dan bagi donatur kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, dan Allah berkahi rezekinya. Ala hadihnya wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali badil kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu dan segala kesempatan kami persilakan kepada Bapak Kiai Romli. Fadhil masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majni wal irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mujtaba min adnan amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa man nawabihi masyayikhuna wa ma'alimallahu subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habu ya guni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum 'alayhi waffiqna lil khairi wa a'inna 'alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, segenap para kesepuhan, terutama Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran bertugas. Yang saya hormati segenap para donatur, para ahlul khair. Yang saya hormati sahibul wilayah, Bapak RT, Bapak RW setempat, hadirin hadirat jamaah pengajian malam Ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan kemuliaannya fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah takdirkan kita untuk bisa kembali duduk di majlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Kajian kita malam ini adalah melanjutkan tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Insyirah, ya. Kemarin kita membahas surah Ad-Duha. Sekarang kita lanjutkan surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah atau surah Asy-Syarah. Mari kita baca terlebih dahulu surat ini ayat per ayat sampai akhir ayat, dan nanti akan kita pelajari setiap kandungan ayat di dalam surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradih. Suratu Alam Nashrah Makkiyatun samanu ayatin. Surat ini dinamakan surat Alam Nashrah. Ada juga yang menyebut surat Al-Insyirah. Bahkan ada yang mengatakan surah Asy-Syarah, karena semuanya ada di dalam surat ini. Surah Alam Nashrah berjumlah 8 ayat dan tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, ingat-ingat terus, jangan sampai lupa, biar tidak diulang-ulang bahwa surat di dalam Al-Quran ada termasuk golongan surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Mekah. Misalnya surat yang diturunkan saat Nabi berada di Thaif misalnya. Nah, sedangkan surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, nah itu disebut surat Madaniyah. Meskipun turunnya bukan di Madinah, ketika Nabi berada di kota Mekah, pada saat pembebasan kota Mekah, Allah turunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi itu termasuk surat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah, sebab nabinya sudah hijrah ke Madinah. Jadi barometernya adalah hijrah.
Jika diturunkan sebelum Nabi hijrah disebut surat Makkiyah. Kalau setelah hijrah disebut Madaniyah. Nggak mesti turunnya di Mekah atau di Madinah. Pokoknya barometernya adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa surat Alam Nasroh ini adalah surat Madaniyah. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadroka. Alam nasroh, kita kupas dulu ya hamzah di dalam kalimat alam nasroh. Hamzah di dalam kalimat alam nasroh adalah hamzah istifham taqrir. Istifham artinya pertanyaan, sedangkan takrir penetapan. Istifham artinya pertanyaan, sedangkan takrir adalah penetapan. Maksud daripada istifham takrir itu adalah hamlul mukhatabi alal iqrari bima ba'dan nafyi. Hikmah daripada istifham takrir adalah mengajak mukhatab, orang yang diajak berbicara, agar mengakui uraian yang disampaikan setelah kata tidak. Di dalam ayat ini setelah hamzah itu ada huruf lam, lam. Lam itu artinya adalah tidak, ya. Sedangkan hamzahnya adalah istifham takrir, pertanyaan menetapkan. Istifham takrir berarti adalah mengajak seseorang yang diajak berbicara agar mengakui apa yang disampaikan setelah kata tidak. Apakah tidak nasroh, kami melapangkan, laka untukmu wahai Muhammad, sodroka dadamu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad mengakui bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah kalimat atau ayat alam nasroh laka sodroka mengandung arti syarohna laka sodroka, kami telah melapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu. Itu maksudnya. Kalau lihat terjemahan yang ada, silahkan dilihat kalau ada aplikasinya di HP, itu pasti terjemahannya adalah bukankah aku telah melapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu, hatimu. Maksudnya adalah kami telah melapangkan. Begitu. Seperti ungkapan atau uraian sehari-hari. Jika misalnya seorang anak ya udah dikasih uang jajan sama orang tuanya, siang minta jajan lagi. Orang tuanya bilang begini, bukankah tadi pagi udah dikasih uang? Ini kira-kira pertanyaan bukan? Hah? Pertanyaan bukan? Saya ganti. Istri dikasih uang belanja sama suami, pergi ke pasar Sentiong, berapa duit? 300.000. Pulang dari pasar siang hari minta uang lagi, mas minta uang lagi. Kata suami, bukankah tadi pagi sudah saya kasih uang kamu? Saya mau tanya, ini pertanyaan bukan? Bukan.
Ini adalah suatu ungkapan agar istri itu mengakui bahwa memang ia sudah dikasih uang jajan sama suami, uang belanja sama suami tadi pagi. Maka tidak jauh beda dengan uraian dalam ayat ini. Bukankah kami telah melapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu? Artinya adalah kami telah melapangkan untukmu dadamu ataupun hatimu. Itu maksudnya. Dan ini adalah merupakan nikmat yang harus diceritakan, sebagaimana di dalam akhir surat Ad-Duha Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah perintahkan Nabi Muhammad agar menceritakan nikmat Allah yang Allah kasih kepadanya. Di antara sebagian nikmat Allah yang telah dikasih kepada Nabi Muhammad adalah dada Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kalimat nasroh. Nasroh itu berasal dari kata syaroha, kemudian ditambah hamzah dan nun, maka jadi insyaroha. Insyaroha, yansyarihu insyirohan. Nah begitu. Nah kalau nasroh itu sendiri berasal dari kata syaroha, yasrohu, kemudian ya-nya diganti menjadi nun, maka nasrohu. Kemasukan huruf lam di awal kalimat, maka jadi lam nasroh, ditambah hamzah, maka jadi alam nasroh. Syaroha itu asal katanya adalah, atau arti aslinya secara bahasa Arab adalah bastul lahmi, membuka daging, membelah daging. Daging jika dibelah, dibuka, itu namanya syaroh. Begitu, membuka daging, membelah daging, namanya syaroh. Kalau duren nggak bisa pakai kalimat syaroh, belah duren nggak bisa pakai kalimat syaroh. Syaroh itu khusus untuk belah daging. Udah cukup, jangan pikir kemana-mana nih, udah. Belah daging, namanya syaroh. Tapi dalam ayat ini makna syaroh itu adalah tausi'atus sodri, melapangkan hati dan dada. Bin nuril ilahi, dengan cahaya ilahi. Liyasa'a munajatal haqqi wa da'watal khalqi, agar jiwa, hati dan dada ini bisa untuk munajat kepada Allah dan berdakwah, mengajak hamba Allah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai, seorang kiai, ustadz harus punya modal lapang dada. Kudu jembar hatinya, jangan sempit, jangan mudah tersinggung. Kalau kata orang Sunda, jangan berwitan. Atau jangan berwitan, jangan mudah tersinggung, jangan mudah dongkol, jangan mudah marah, harus lapang dada. Sebagaimana Nabi SAW, dadanya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sejarah di dalam sirah nabawiyah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril itu membelah dada Nabi SAW sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah saat Nabi SAW berumur 3 atau 4 tahun, saat Nabi masih tinggal bersama Ibu Halimah Sa'diyah. Nabi tinggal bersama Halimah Sa'diyah kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Saat Nabi berusia 3 atau 4 tahun, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian dada Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya, lalu dicuci, dibersihkan dan diisi dengan ilmu serta iman. Kemudian dimasukkan lagi hati ke dalam dada, lalu dadanya dirapatkan kembali dan rapat seperti semula, tidak ada bekas daripada operasi, tidak ada bekas daripada sobekan malaikat Jibril alaihi salam. Itu yang pertama. Hikmahnya apa?
Nabi masih kanak-kanak kok dadanya dibelah lalu dibersihkan hatinya. Kata para ulama, wa hikmatu dzalika liyan sya'a ala akmali halin wala ya'batsakal atfal. Hikmahnya adalah supaya Nabi tumbuh kembang dalam keadaan sempurna dan tidak bermain-main seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak pada umumnya main kesana kemari, curi jambu orang, curi buah punya orang, lempar batu segala macam. Nabi nggak begitu. Makanya Nabi hatinya dibersihkan biar Nabi ini dari masa anak-anak itu nggak seperti anak-anak yang lain. Ya, kenapa nih calon utusan Allah Subhanahu wa taala, calon akhir daripada Nabi dan Rasul. Makanya dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah saat Nabi berusia 10 tahun. Kembali terulang hal yang dulu pernah terjadi saat usia 3 atau 4 tahun. Dikeluarkan, dibersihkan, dimasukkan lagi. Hikmahnya apa? Liya'tiya alaihil bulugu wa huwa ala azmanil akhlaqi wa atyabiha, supaya saat Nabi nanti berusia balik, saat Nabi nanti balik, Nabi dalam akhlak yang paling sempurna dan akhlak yang paling baik. Begitu. Yang ketiga, saat Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul, umur 40 tahun. Liyatahammal al-Qur'ana wal ulum, supaya Nabi siap mengemban amanah dari Allah berupa wahyu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu dari Allah. Dan yang terakhir adalah saat malam Isra wal Mi'raj, sebab Nabi akan bertemu dengan makhluk-makhluk langit, para malaikat-malaikat Allah, dan Nabi akan berjumpa dengan Allah. Maka dipersiapkan dulu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi 4 kali hatinya dibersihkan, dadanya dibelah. Dan ini jangan diartikan sesuatu manawi, nggak boleh. Kita percaya, kita yakin bahwa ini kejadian fisikal, fisik, ya. Jadi memang benar-benar dadanya itu dibelah, hatinya dikeluarkan. Karena ada sebagian orang yang mengartikan bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, enggak kejadian benar-benar dadanya dibelah. Ada yang begitu. Mengartikan dibelahnya dada Nabi itu adalah bahwa Nabi itu diberikan akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, hati yang bersih. Begitu kata mereka. Nah, kita tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Kita harus tetap meyakini karena hadisnya sahih dan ulama sudah menyampaikan bahwa kejadian dada Nabi dibelah itu adalah kejadian yang bersifat indrawi, terlihat. Bahkan di dalam kitab Ad-Dardir, ya, dalam kitab Ad-Dardir, bahwa malaikat Jibril itu membelah dada Nabi menggunakan pisau. Tapi bukan pisau dari pasar sentiong, bukan, ya. Pisau dari langit begitu, ya, dibelah, ya, dibelah, kemudian terbuka. Nabi tidak merasakan sakit, darah tidak keluar bercucuran. Kenapa? Ini mukjizat. Dan hal semacam ini nggak bisa kita cerna dengan akal, nggak bisa. Harus dengan hati, dengan iman. Jadi akalnya itu harus dipaksa percaya, begitu. Harus disertai dengan keimanan, karena kalau cuma main logika nggak bakal bisa, Pak, nggak bakal bisa. Akal kita tidak akan cukup, tidak akan muat untuk, ya, memikirkan masalah yang seperti itu. Maka cukup kita imani, kita percaya, dan sesuatu yang Allah nyatakan dalam kehidupan sehari-hari pun, ya, ada kejadian seseorang yang ketika tubuhnya disobek, dirobek, dioperasi, tapi tidak merasakan sakit, namun harus pakai apa? Bius. Artinya kan secara kehidupan sehari-hari ada orang yang tidak merasakan sakit ketika tubuhnya disobek, ketika tubuhnya dioperasi, ketika dipotong, sebab ada bius.
Lah, kenapa enggak percaya dengan kekuasaan Allah yang lain? Kalau memang tidak merasakan sakit dengan bius, pasti ada juga cara tidak merasakan sakit dengan hal yang lain. Begitu. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Jadi maknanya adalah kami telah melapangkan, kami telah membuka hatimu untukmu wahai Muhammad. Ini kalau kita merenung, afala yatadabbarunal Qur'an. Apa sih hikmah ada kalimat laka? Alam nashrah laka sodroka. Kenapa enggak langsung sodroka saja? Alam nashrah sodroka. Kami telah membuka, melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kan cukup sebetulnya ya. Namun Allah sematkan di situ kalimat laka, firman Allah, dan nggak boleh dirubah. Kalau dirubah, dihapus, nggak percaya, bisa murtad. Dengan cara tidak percaya satu kalimat dalam Quran saja itu sudah cukup murtad, Pak. Apalagi menghapusnya. Lalu apa hikmahnya ada kalimat laka? Kami telah melapangkan untukmu hatimu atau dadamu. Apa hikmahnya kalimat laka di situ? Kata para ulama, hikmah ada kalimat laka di dalam ayat ini adalah sebuah peringatan. Inna manafi ar-risalati aidatun alaihi sallallahu alaihi wasallam la li gorodin ya'udu alaihi ta'ala Allahu anil aghradi wal ilali. Sebuah peringatan bagi kita bahwa manfaat kerasulan, manfaat dilapangkannya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali untuk Rasulullah itu sendiri, bukan kembali kepada Allah. Jadi Allah tidak mengambil manfaat dari kerasulan, Allah tidak mengambil manfaat dari kenabian, Allah tidak mengambil manfaat dari dilapangkannya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngambil manfaat. Allah pun enggak ngambil manfaat dari kita yang diciptakan oleh Allah. Makanya Allah tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada sholat kita, Allah enggak butuh dengan puasa kita, Allah enggak butuh dengan zakat kita, Allah enggak butuh dengan sedekah kita, Allah enggak butuh dengan sholat Jumat kita, Allah enggak butuh dengan ngaji kita, Allah enggak butuh, karena Allah enggak ngambil manfaat dari makhluknya. Makhluk itulah yang mengambil manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering saya dengar ungkapan yang sering disampaikan oleh guru kami, yaitu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, kakak daripada Habib Umar sekaligus ayah susuan daripada Habib Umar. Beliau sering mengatakan, Allahu khalaqana la liyarbaha alaina bal linarbaha alaihi. Allah telah menciptakan kita semua bukan untuk mengambil keuntungan dari kita, tapi justru kita yang mengambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi jangan kita kepedean begitu ya. Oh, kalau nggak ada saya ini agama nggak bisa hidup di sini nih. Waduh, siapa ente? Kalau nggak ada saya nih masjid nggak bakal rame. Loh, siapa ente? Biar nggak begitu kita. Kalau nggak ada saya, nggak ada yang ngajar ngaji. Kalau nggak ada saya, emang ente siapa? Begitu. Tanpa ada saudara pun Allah akan siapkan orang-orang lain untuk menghidupkan agamanya, untuk menjaga agamanya. Begitu ya. Itu hikmahnya Allah menyebut kalimat laka. Bukan apa alasannya ya, karena kita nggak tahu alasannya apa Allah menyebut kalimat laka, tapi hikmahnya begitu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na artinya adalah hatotna, dan kami telah menghilangkan. Jadi asal kata wada'a itu meletakkan. Cuman di sini maknanya bukan meletakkan tapi hatotna, menghilangkan. Dan kami di situ Allah ya. Jadi di Quran kadang Allah menyampaikan kepada
makhluknya, tentang dirinya dengan kata aku, kadang dengan kata kami, ya. Itu kalau dengan kata kami menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebutnya adalah domir mu'azzim nafsah, mengagungkan zatnya sendiri. Atau di dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Allah ketika menceritakan tentang penciptaan manusianya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Lah apa hikmahnya pakai kata ganti kami? Bukankah Allah sendiri yang menciptakan? Betul. Tapi dalam penciptaan manusia Allah sertakan juga peran daripada orang tua, peran daripada malaikat, dan peran daripada Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Jadi karena di situ ada peran-peran yang lain, maka Allah menyebut dengan kata kami. Padahal hakikatnya tetap Allah satu-satunya zat yang maha menciptakan. Begitu. Allah kadang menciptakan sesuatu tanpa perantara, dengan hanya mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Terkadang Allah menciptakan sesuatu itu dengan perantara. Bukan berarti Allah nggak sanggup tanpa perantara, sanggup, tapi Allah ingin mengajarkan kadang kepada kita bahwa sesuatu itu harus dengan proses, dan kalau tidak bisa sendiri minta bantu kepada orang lain. Bukan berarti Allah nggak mampu menciptakan sendiri, tidak. Allah sangat mampu menciptakan tanpa perantara, tapi kadang-kadang Allah menciptakan sesuatu itu melalui perantara. Seperti kita, apakah kita diciptakan hanya Allah mengatakan kun? Kan tidak. Dari mulai sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian tulang, dibungkus daging, dimasukkan ruh, 9 bulan lahir. Kan gak ujuk-ujuk bisa makan kacang, minum ASI dulu ya kan? Gak ujuk-ujuk bisa ceramah kayak begini, kan belajar ngomong dulu, kan begitu ngomongnya, papa, mama, kan begitu. Terus lama-lama bisa ngomong. Ini bertahap proses. Ya, termasuk rezeki yang datang kepada kita. Sering saya sampaikan ya, ar-rizqu minallah wa tarojol minannas. Tahu tarojol? Bukan bahasa Arab itu. Bahasa mana itu? Ya, tarojol itu datang. Ya. Ar-rizqu minallah wa tarojol minannas. Emang rezeki dari Allah, tapi tarojolnya dari manusia. Nggak mungkin kan langsung datang dari langit, anggur, jeruk, nggak mungkin. Ada yang beli, ada yang kedatangin ke sini. Ar-rizqu minallah wa tarojol minannas. Ya, paham ya? Tarojol. Wa wada'na, dan kami telah menghilangkan angka darimu wahai Muhammad, wizroka, bebanmu. Kata wizrun itu makna aslinya adalah dosa. Apakah Nabi Muhammad punya dosa? Tidak. Lalu apa hikmahnya disebut kata wizroka yang arti aslinya adalah dosa? Para ulama memberikan komentar. Di antaranya adalah maksud daripada dosa di sini adalah dosa umatnya. Kami telah menghilangkan darimu, maksud dari umatmu wahai Muhammad, wizroka, dosa umatmu. Kami telah menghapus, menghilangkan dosa umatmu. Jika sebelum Islam dihapus dengan cara masuk Islam, al-Islam yajubu makana qablah. Islam itu bisa meluluh lantahkan, meluluh hancurkan dosa yang sebelum Islam. 70 dalam keadaan kafir, masuk Islam, habis semua dosanya. Bayangkan. Nah, kalau sudah Islam, bagaimana dihapus dosanya? Dengan cara taubatan nasuha, atau mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itulah wa wada'na anka wizroka.
Yang belum Islam dengan masuk Islam dihapus dosanya, sudah Islam banyak dosa dengan bertobat atau mendapat syafaat, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dosa umat tapi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad? Kan seharusnya mah kalau dosa umatnya berarti wa wada'na angka wizra umatika. Kenapa dinisbatkan langsung kepada Nabi Muhammad? Kami telah menghapus darimu wahai Muhammad, kami telah menghilangkan darimu wahai Muhammad wizroka, bebanmu, maksudnya dosamu, artinya dosa umatmu. Kenapa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad wizroka? Karena Nabi Muhammad selalu mikirin umatnya. Itu yang suka dibaca 2 ayat terakhir surat At-Taubah, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Jangan kagak dibaca nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuh jangan kagak dibaca tuh. Ba'da subuh dan ba'da maghrib 7 kali. Apa hikmahnya? Supaya panjang umur. Ya. Bahkan dalam satu hikayat disebutkan ada seorang ulama yang ngamalin laqad ja'akum terus habis maghrib, habis subuh. Umurnya panjang, nggak mati-mati. Datang malaikat nanya, emang pengen hidup sampai berapa tahun? Kok masih ngamalin itu? Akhirnya ulama nih berhenti, nggak ngamalin lagi, mati. Laqad ja'akum. Dan saya telah menerima ijazah ini dari guru-guru saya dan mereka panjang umur. Panjang umur di atas 70, di atas 80 tahun. Ya wasilahnya ngamalin laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Lebih bagusnya malah setiap sholat 7 kali. Setiap sholat 7 kali. Ada sepasang suami istri yang hubungannya kurang harmonis, ya, kurang harmonis, sering berantem, sering tersinggung, sering gara-gara masalah kecil jadi besar, cemburuan, ya. Datang tuh ke rumah saya, curhat, cerita, sampai nangis nih istrinya nih. Pokoknya saling menyalahkan lah, nggak ada yang merasa bersalah. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Saya kasih nasihat, bla 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 bla. Terus saya kasih wirid. Saya bilang, udah amalin saja laqad ja'akum. Setiap habis sholat 7 kali. Itu buat apa? Buat perlindungan dohir batin, buat panjang umur, ya. Takut ada yang gak suka dengan rumah tangga kita, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Karena salah satu perbuatan setan adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dengan istrinya. Hati-hati tuh. Ya, jadi yang mengarah kepada perceraian itu ya adalah godaan syaitan. Yang merusak rumah tangga itu ya syaitan. Baik dirusak oleh setan ya melalui wasilah orang lain, ada yang nggak suka, ada yang ngirim-ngirim hal yang nggak benar, atau murni hanya gangguan setan, tidak ada bantuan ataupun wasilah daripada orang yang nggak suka. Intinya setan itu salah satu kerjanya adalah yufarriqu bainal mar'i wa zauji, begitu, memisahkan antara suami dan istri. Alhamdulillah sekarang nggak pernah ke rumah lagi. Nah mungkin kira-kira udah akur ya, mungkin saya juga nggak tahu itu ya, karena nggak pernah ke rumah lagi. Kira-kira udah akur nih, kira-kira nih, ya. Subhanallah. Ada juga yang apa namanya santri ya, santri dari gurunya dia dapat ijazah laqad ja'akum. Cuman itu amalannya. Suatu ketika nih santri sekarang udah dewasa, udah punya anak, udah punya menantu, udah punya cucu juga. Dia kecelakaan. Pakaiannya itu pada sobek semua,
tapi kulitnya satu pun gak ada yang lecet. Maunah dari Allah. Ketika ditanya, emang punya amalan apa? Dia bilang, cuma laqad ja'akum, kata dia. Gak ada amalan yang lain. Laqad ja'akum. Itu luar biasa itu laqad ja'akum itu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Minimal habis subuh, habis maghrib 7 kali. Kalau mau lebih mantap lagi tiap habis sholat 7 kali. Nah, di dalam ayat tadi ada kalimat azizun alaihi ma'anitum, berat baginya kesulitan yang menimpa kamu. Jadi Nabi Muhammad itu merasakan berat kalau ada kesulitan menimpa umatnya. Makanya wajar dosa umat itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Wizroka, bukan wizro umatika, tapi wizroka, dosamu. Maksudnya dosa umatmu. Lah kenapa dosa umat Nabi Muhammad tapi disebutnya dosa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad mikirin umatnya terus. Begitu ya. Makanya kita jangan menyakiti hati Nabi Muhammad, jangan membuat kecewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Senengin Nabi Muhammad dengan cara apa? Amalkan syariatnya ya. Salah satu syariat Nabi Muhammad adalah menikah. Kata Nabi, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang banyak anaknya, dengan wanita yang kamu cintai. Sebab apa? Aku akan berbangga-bangga dengan umatku di hari kiamat. Semakin umatku banyak, semakin bangga, semakin senang aku. Jadi kita berumah tangga itu cari perempuan yang kira-kira bisa memproduksi anak yang banyak. Begitu. Hah? Enggak, jangan 2, nambah lagi. Minimal ya 3 lah, sedang lah, 4 sedang. Jangan 2 aja, 2 pelit amat 2 ya. Niatnya apa? Nyenengin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyenengin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata istri, lu yang enak, gua yang enggak enak. Iya ya, gua ya, harus hamil, harus melahirkan, menyusui. Waduh ya Allah, berat itu. Berat. Wa wada'na anka wizroka. Jawaban yang kedua, maksud daripada dosa di situ adalah beban kenabian. Kami telah menghilangkan darimu wahai Muhammad bebanmu, maksud beban kenabian dan beban kerasulan. Sebab Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sempat mengatakan akhopu ya, aku takut, kata Nabi SAW, Allah aku mabihaqid dakwati, tidak bisa menunaikan dakwah ini. Nabi khawatir tidak bisa menunaikan amanat dari Allah. Maka kekhawatiran itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diringankan beban kenabian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut nikmat yang kedua adalah wa wada'na anka wizra. Kami telah hilangkan darimu wahai Muhammad bebanmu. Alladzi anqadha dhahraka. Alladzi yang angkodo. Nah ini angkodo ini berasal dari kata nakodo ya, nakodo, nun, qaf dan dod, kemudian ditambah hamzah jadi angkodo. Begitu. Angkodo arti aslinya adalah suara yang agak samar yang terdengar dari muatan di atas onta ketika muatan itu berat. Onta itu kan tidak selalu dipakai untuk tunggangan ya, kadang dipakai untuk membawa barang-barang yang berat. Nah ketika muatannya itu sangat berat, itu akan menimbulkan suara krekek, krekek. Nah itu namanya ingqad,
dari kata angkodo. Angkodo yungkidu ingkod. Nah ingkod itu suara itu tuh. Ya mungkin sekarang unta di kita nggak ada. Ya kita lihat mobil aja, mobil truk, mobil carry, losbak. Tuh kalau muatannya berat full itu ada suara. Gimana suaranya? Krekek, krekek. Bukan krek, bukan itu krekekan itu ya. Ini krek. Ya, itu namanya ingkod. Nah, namun maksud daripada ingkod dalam kata angkodo di sini bukan itu. Makna lazimnya, apa makna lazimnya? Memberatkan. Sebagaimana suara itu muncul karena muatannya berat, maka di sini kata angkodo diartikan makna lazimnya. Apa itu? Memberatkan. Jadi beban itu angkodo telah memberatkan. Dohroka, punggungmu wahai Muhammad. Jadi beban yang memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW itu telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat atas Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikraka, nikmat yang ketiga. Wa rafa'na, dan kami telah tinggikan, laka, bagimu wahai Muhammad, zikroka, sebutan namamu. Jadi nama Nabi Muhammad telah ditinggikan oleh Allah, telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bi antuzkara ma'a dzikri fil adani wal iqamati wa tasyahudi wal khutbati wa ghairiha. Dengan cara nama Nabi Muhammad selalu disebut-sebut bergandengan dengan nama Allah. Di mana? Satu, adzan. Ketika Allah disebut Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Nabi Muhammad juga disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ketika iqamah, nama Allah disebut Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Nabi Muhammad juga disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, di dalam tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, Allah disebut. Lalu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Nabi Muhammad disebut. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammad, disebut lagi nama Nabi Muhammad. Khutbah Jumat, rukun yang pertama hamdalah, alhamdulillah. Rukun yang kedua sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap Allah disebut, nama Nabi Muhammad disebut. Wa rafa'na laka dzikraka. Bahkan arsy Allah, singgasana Allah itu ada 4 kakinya, ada 4. Singgasana Allah punya 4 kaki. Setiap kaki arsy Allah itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiap-tiap pintu sorga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak pernah tidak berbarengan dengan nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikraka. Makanya kalau nama kita juga ingin viral, ya kita harus bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen viral? Bukan di dunia, viral di langit. Viral di dunia mah banyak dibully sama orang. Viral di dunia mah banyak netizen yang gak suka. Benar gak? Mending viral di langit. Viral di langit mah dipuji sama para malaikat, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani majhulun fil ardi ma'rufun fis sama, di bumi kagak ada yang kenal. Jangankan orang jauh, tetangga dekat, saudara aja nggak mau kenal sama Uwais. Kenapa? Kismin, miskin, fakir, susah. Tapi di langit viral. Subscribernya banyak di langit, followersnya banyak di langit. Masya Allah. Uwais Al-Qarani. Kenapa? Karena ia
dekat dengan Nabi Muhammad, bukan secara fisik tapi secara qalbu, secara batin. Kalau fisik belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarani sibuk merawat, melayani ibunya yang tercinta. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan kalau kita dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu Muhammadur Rasulullahnya harus ada itu. Di mana? Di qalbu, hati kita. Harus ada. Karena nggak bisa dipisahkan nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah pernah saya kasihkan, biar kita kalau keluar selamat itu kita nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang la ilaha illallah taruh di rumah, Muhammadur Rasulullahnya dibawa. Kemanapun kita melangkah, insya Allah akan pulang lagi dengan keadaan selamat. Gitu, ya. Misalnya ada yang ngambek, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ya udah sana pulang aja. Nah, tapi tulis di tasnya Muhammadur Rasulullah. Nanti balik lagi ke sini. Gitu. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Mana dalilnya? Wa rafa'na laka dzikraka. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'a itu kalau dicari di kamus, ma'a itu artinya bersama. Namun di sini bukan bersama, setelah. Sesungguhnya ma'al usri, setelah kesulitan. Al usri ay syiddati, setelah kesulitan. Yusran ay suhulatan, terdapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Apa hikmahnya? Disebut kata ma'a yang artinya bersama, sedangkan artinya adalah setelah. Kan logis Pak, Ibu sekalian, yang namanya kemudahan datang itu setelah kesulitan, enggak berbarengan. Ada kesulitan berbarengan dengan kemudahan. Berbarengan di mana? Wong sulit kok. Setelah sulit itu hilang, ada kemudahan. Kan betul? Tapi Allah menyampaikan dalam Qur'annya dengan kata ma'a. Ma'a itu serta, bersama. Kita hanya memaknainya aja dengan kata setelah. Tapi ada hikmahnya menggunakan kata ma'a. Apa hikmahnya? Saking cepatnya datang kemudahan setelah kesulitan, seolah-olah kemudahan itu datang berbarengan dengan kesulitan, seolah-olah. Saking cepatnya. Makanya kita jangan gundah gulana dikasih kesulitan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba renung bersama-sama. Allah menyebut kata sulit dengan kata mudah berapa kali? Fa inna ma'al usri, sulit. Yusra, mudah. Inna ma'al usri, sulit. Yusra, mudah. Sulitnya ada berapa? Mudahnya ada berapa? Ada dua. Berarti dua kesulitan, dua kemudahan. Betul? Salah. Kok salah? Di dalam kaidah bahasa Arab, bentuk kalimat, kata benda, isim namanya atau nama, isim namanya, itu ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Jelas? Ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Jika ada kata yang berbentuk ma'rifat sama disebut dua kali, maka hakikatnya kalimat yang kedua itu sama dengan kalimat yang pertama dari segi maknanya. Allah menyebutkan kesulitan dua kali. Fa inna ma'al usri, ini ma'rifat. Yang kedua inna ma'al usri, ma'rifat lagi. Berarti ini dua lafaz kesulitan, dua lafaz sulit, usra dan usra, itu hakikatnya sama.
Hakikatnya sama. Jadi kesulitan cuman satu, bukan dua. Satu kesulitan. Oh kan lapatnya dua, betul lapatnya dua. Tapi lapat yang kedua itu adalah maksudnya lapat yang pertama. Alif lam di dalam lapat al-usri yang kedua itu disebut alif lam lil ahdi dzikri. Apa lil ahdi dzikri? Maksudnya lapat yang ini adalah tuh lapat yang tadi, sama begitu. Tapi ketika ada nakiroh disebut dua kali, meskipun lapatnya sama, hakikatnya berbeda. Mana yang nakiroh? Yusron. Yusron pertama dengan yusron kedua itu maknanya beda, meskipun sama-sama diartikan mudah. Berarti ada satu kesulitan diapit dengan dua kemudahan. Itu maksudnya. Sulitnya cuma satu, mudahnya ada dua. Mana itu? Bagi yang beriman, kemudahan yang pertama di dunia, kemudahan yang kedua di akhirat. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadisnya, Nabi bersabda, mana hadisnya? Qauluhu inna ma'al usri yusron, ya. Baik, hadis yang pertama, absyiru qad ja'akumul yusru lan yagliba usrun yusraini. Berbahagialah kata Nabi SAW, telah datang kepadamu kemudahan. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Berarti kata sulit disebut dua kali dalam ayat ini, itu adalah kesulitan yang sama. Sedangkan dua kata mudah disebut dua kali adalah kemudahan yang berbeda. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan kata Nabi SAW. Hadis yang kedua, lau kanal usru fi juhrin la talabahul yusru hatta yadkhula alaihi innahu lan yagliba usrun yusraini. Seandainya kesulitan itu ada di satu lubang, niscaya akan dicari oleh kemudahan. Tuh, kalau kesulitan ada di satu lubang, ini yang nyari kesulitan apa? Kemudahan akan nyari kesulitan. Sebab apa? Kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi yang nyari itu sulit apa mudah? Mudah yang nyari kesulitan. Di mana ada yang sulit, mudah datang loh kemudahan itu. Seandainya itu kesulitan ada di dalam satu lubang yang kecil nyempil. Di mana itu? Pokoknya ada aja. Itu akan datang kemudahan, mencari kesulitan, dicari. Jadi jangan gundah gulana ketika dikasih kesulitan. Kenapa? Kemudahan sedang mencari ente. Kemudahan sedang mencari ente. Ibaratnya itu ya, peluru kendali itu ya, rudal kendali itu kan akan tetap mencari targetnya, meskipun berada di pelosok manapun dia akan mencari. Jadi kemudahan ibarat peluru kendali yang akan selalu mencari di mana ada kesulitan, disitulah datang kemudahan. Subhanallah. Cuman kadang-kadang orang tuh nggak pada sabar dikasih kesulitan, pengennya seneng aja hidupnya. Iya, dikasih kesulitan aja, ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan? Alah, dosa apa? Tadi pagi ngomelin suami, memang bukan dosa. Dosa. Ya. Kecakawat deh. Gitu udah. Sadari aja kita banyak dosa, banyak dosa. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasa minal kufari syiddatan thumma hasala lahul yusru binasrihi alaihi. Nabi sendiri kan begitu. Sabarnya Nabi itu berapa tahun, Pak? 13 tahun di Mekah. 13 tahun, itu bukan waktu yang sebentar lama loh.
13 tahun. Diancam, dihina, dimaki, difitnah, diejek, dicela, dicaci. Oh, Masya Allah. Dihasut 13 tahun. Bukan orang jauh, orang dekat, pamannya sendiri Abu Lahab. Ya, kerabatnya sendiri Abu Jahal. 13 tahun sabar Nabi. Enggak ngelawan. Karena Allah enggak ngasih izin untuk melawan. Enggak ngasih izin. Allah hanya perintahkan wa'arid anil musyrikin. Udah jangan dihirauin, berpaling aja. Ya itu. Enggak ada perintah jihad di Mekah, itu enggak ada. Sabar yang ada. Dicela, dimaki, wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang yang berperilaku bodoh. Disuruh berpaling bukan melawan. 13 tahun, ya Allah, sabar. Berapa sahabat yang dibunuh, Pak? Banyak. Yasir terbunuh, Sumayyah dibunuh. Itu di Mekah. Belum sahabat lain disiksa, Bilal disiksa, Ammar disiksa. Ya, Dzulbijadain disiksa. Nabi sabar 13 tahun. Nah, setelah 13 tahun Nabi diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Mulai tuh tahun kedua atau tahun pertama di Madinah ada perintah jihad. Udina lil ladzina yuqataluna fi sabilillah, diizinkan. Ya. Waqtulul musyrikina, bunuh orang-orang yang musyrik. Waqatilul ladzina yuqatilunakum, bunuh juga orang-orang yang memerangi kamu. Ada perintah jihad, baru berjihad, tapi setelah 13 tahun, ya Allah. Pegal enggak tuh? Pegal 13 tahun. Sabar Nabi itu enggak pindah dari Mekah. Ya, berapa kali Nabi itu berangkat ke masjid, jalannya dipenuhi kotoran unta. Berapa kali Nabi pergi ke masjid, jalannya penuh dengan duri, pohon-pohon yang sengaja ditebar di jalan oleh Abu Lahab dan istrinya. Berapa kali Nabi lagi sholat, itu lehernya Nabi diinjak, dicekek sama Abu Jahal. Berapa kali Nabi di Mekah itu lagi ibadah di Masjidil Haram, itu diletakkan kotoran unta di tubuhnya Nabi SAW. Sabar Nabi, enggak ngelawan. 3 tahun diboikot. Para sahabat saking kelaparannya, itu daun-daun yang ada di padang pasir jadi makanan. Sampai maaf, beraknya aja kayak berak kambing. Kenapa? Makanannya dedaunan. 3 tahun diboikot. Bayangin, sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah 13 tahun barulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan wa'arid anil jahilin lagi. Jangan cuman berpaling, tapi perang lawan mereka yang memusuhi wahai Muhammad. Mulai ada peperangan. Ada kalahnya juga, wajar. Sebab perang itu ada menang, ada kalah. Kan enggak seru menang aja, kan enggak seru film juga ya. Harus ada kalahnya, tapi menang kalah biasa. Maka kata Nabi SAW, al-harbu dualun, perang itu gantian, kadang menang, kadang kalah, biasa. Fa'idha faragta fansab, fa'idha faragta, jika kamu telah selesai. Dari apa? Nah, ini para ulama hilaf. Ada yang mengatakan selesai dari sholat. Fansab, maka bersungguh-sungguhlah. It'ab fid doa, berdoa. Ada pula yang mengatakan fa'idha faragta, jika kamu telah selesai. Min dunyaka, dari urusan duniamu. Pansob pasoli, maka sholatlah. Ada lagi yang mengatakan fa'idha faragta, jika kamu telah selesai. Minal faraidi, melaksanakan sholat yang wajib. Pansob fansob qiyamil lail, maka laksanakanlah sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah di malam hari. Ada pula yang mengatakan faida faragta minat tasyahud, jika kamu telah selesai tasyahud. Pansob fad'u lidunyaka wa akhiratika, maka berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Fil alamina innaka hamidum majid. Selesai tasyahud, doa dulu. Kata Allah, fa idza faragta fansab. Selesai tasyahud, berdoa.
Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Untuk urusan akhirat, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Untuk urusan dunia, biar selamat dari hutang. Nah, itu doa tuh, biar selamat dari hutang, dibaca lagi sholat. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Suka dibaca? Suka dibaca? Pantesan banyak hutangnya, ya, nggak pernah dibaca sih, ya. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Urusan akhirat, Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Urusan akhirat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Urusan dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Urusan dunia, wa fil akhirati hasanah. Urusan akhirat, wa qina adzabannar. Baru dah salam, assalamualaikum. Itu faidah farokta pangsob. Abis tasyahud doa, jangan dulu salam. Suka dibaca? Yang mana tuh yang dibaca tuh? Ya muqallibal qulub. Alhamdulillah, ya, terutama yang pelin-pelan itu ya, baca tuh ya muqallibal qulub, biar enggak pelin-pelan hirupnya, ya, biar enggak ragu-ragu, biar enggak syak. Ada juga yang mengatakan faida farokta ay min tablighi risalah. Jika kamu wahai Muhammad telah selesai menyampaikan risalah pansob, maka bersungguh-sungguhlah ay istaghfir lidzambika, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dai, para ustadz, para kiai selesai ceramah minta ampun kepada Allah. Takut-takut tadi ceramahnya nyinggung hati orang, takut keluar dari aturan. Faida farokta pangsob. Tapi kalau kita renungkan, makna yang tadi mengarah kepada yang khusus, yang mengatakan faida farokta, jika kamu selesai sholat maka berdoalah. Faida farokta, jika kamu selesai tasyahud fansob, maka mintalah kepada Allah. Faida farokta, jika kamu selesai sholat fardu pansob, maka sholatlah sunnah, sholatlah di malam hari, sholat tahajud. Ini kan hal-hal yang khusus. Namun kata para ulama yang lain, walhamlu alal umumi aula, lebih utamanya diartikan secara umum. Kalau kita selesai dari beraktivitas suatu perkara, maka jangan santai, bergegas lakukan kerjaan yang lain. Faida farokta pangsob, ya, habis sholat fardu wiridan, habis wiridan sholat sunnah ba'diyah, habis ba'diyah pulang ke rumah senengin anak dan istri. Faida farokta pangsob, habis nyenengin anak dan istri, istirahat dong, tidur, bangun tidur sholat lagi. Faida farokta pangsob. Jadi jangan sampai kita nih nganggur. Tahu nganggur? Kagak ada kerjaan, gak ngapa-ngapain. Urusan dunia enggak, urusan akhirat apalagi. Nah itu dikatakan di dalam hadis Nabi, innallaha yakrahul abdal battola. Allah membenci seorang hamba yang batol. Apa itu batol? Nganggur, rajin ibadah kagak, urusan dunia males, pengennya rebahan sambil main HP. Ini batal. Allah benci kayak begitu tuh, benci kayak begitu. Kenapa? Karena seorang manusia, seorang hamba yang nganggur kagak ada kerjaan, nanti setan yang bisikin, lu daripada nganggur mending nyuri ayam sono. Kata setan tuh, ya begitu. Hati-hati. Faida farokta pangsob. Tapi jangan diartikan begini, kalau sudah menikah sekali jangan, nggak masuk itu, nggak masuk, ya, nggak masuk. Jangan, nggak masuk ya.
Faida farokta, jika kamu selesai melakukan satu kegiatan yang bermanfaat, pansob, maka bersungguh-sungguh lakukan kegiatan yang lain. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu lah pargob, hendaklah kamu berharap. Jangan ngarepin siapapun, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum saya akhiri kajian tafsir ini, saya akan sebutkan beberapa faidah membaca surah Alam-Nasrah ya. Faidatun dzakara ba'du sholihina khawaso lihadihi surati minha ana man katabaha fi inain min zujajin wa mahaha bima'i wardin wa syaribaha yazulu anul hamu wal huznu wa diku sodri. Nah, bagi orang yang sering galau, sering bingung, sering sedih, sempit hatinya, mudah kesinggung, berwitan. Nah, ini kata sebagian ulama, kata sebagian orang yang soleh, hendaklah dia menulis surat Alam-Nasrah di wadah yang terbuat dari kaca, dari beling, baik itu piring ataupun mangkok apa saja. Tulis surat Alam-Nasrah. Kemudian nanti tulisannya itu dilebur menggunakan air mawar. Air mawar. Setelah itu air mawarnya diminum. Air mawar diminum. Itu insya Allah kesedihannya hilang, ya kegalauannya hilang. Boleh juga pakai air biasa, nggak apa-apa. Takut air mawar mabok nanti. Tahu nggak air mawar? Yang suka buat ziarah itu. Nah, itu air mawar itu. Ada air mawar yang bisa diminum, ada yang nggak bisa. Ya, pokoknya hati-hati aja lah ya. Kalau kira-kira nggak bisa diminum, cuman dipaksain diminum, itu bukan cuman kesulitannya yang hilang, orangnya juga hilang. Pakai air biasa nggak apa-apa, boleh ya. Lagi bingung nih, galau, nggak tahu nih, bawaannya rewet terus nih, apa ya, rungsing bete bawaan, rungsing bae, hayang mamarahan bae bawaan ada. Nah, itu tulis ya, ambil mangkuk ataupun piring dari beling ya, dari tulis di situ surat Alam-Nasrah, kemudian dilebur biar tulisannya hilang. Berarti nulisnya pakai spidol yang ini ya, yang bisa dihapus ya, yang tidak permanen, Yang kedua, nah ini buat faham ya, buat paham, buat kecerdasan, biar cepat ngapalnya masuk ya, biar cepat tangkep ya, biar mudah memahami ilmu. Nah, ini ditulis di wadah dari apa saja, mau dari beling, dari kayu, terserahlah, di plastik. Ditulis juga surat Alam-Nasrah, kemudian dilebur juga, dimasukkan air, kemudian diaduk biar tulisannya hilang, lalu diminum. Insya Allah itu akan mewarisi kecerdasan ya, buat anak-anak kita yang lagi hafalan Quran misalnya, atau buat bapak-bapaknya, nggak apa-apa, ibu-ibunya yang sulit nih nerima pengajian ilmu ya, selesai ngaji pulang lupa lagi, nah itu kan repot ya. Tulis surat Alam-Nasrah, nanti dilebur pakai air, diminum airnya. Yang ketiga, waman lazamaha akibat sholawatil khamsi asyra maratin hasolalahu taisiru fi rizki wa taufiqu fil ibadah. Nah, biar rizkinya lancar dan rajin ibadah. Nah, ini setiap habis sholat baca surat Alam-Nasrah 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansub wa inna rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah 10 kali ya, insyaallah lancar rizkinya, rajin ibadahnya begitu. Enggak cukup amin, amalin. Ya, amin nggak diamalin, percuma, amalin. Yang keempat,
wali qada'i ma ahammal abda yusalli rak'ataini wa yajlisu mustaqbilan ala taharatin wa yaqra'uha iddata hurufiha mi'atan wa thalasan summa yadu bima ahammahu yustajabu lahu insyaallah ta'ala wa huwa mujarrabun sahih. Nah yang keempat ini kalau punya hajat, punya keinginan, ada sesuatu yang dipengen begitu ya. Nah ini sholat hajat dulu 2 rakaat, biasa sholatnya bacaannya qul ya qulhu saja. Setelah itu habis sholat tetap dalam posisi menghadap kiblat dalam keadaan suci, lalu membaca surat Alam Nasroh sebanyak jumlah huruf surat Alam Nasroh. Berapa jumlah hurufnya? Ayo hitung cepetan. Nah, jangan sekitar. Pokoknya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus pas sesuai dengan bilangan huruf surat Alam Nasroh. Ayo cepet-cepetan hitung. 103 udah selesai. 103. Telat. Insya Allah ini kata ulama mujarrabun sahih, sudah teruji dan sahih. Asal kitanya yakin ya, kalau punya keinginan, punya cita-cita nih, apa aja tuh cita-citanya terserah ya. Salat hajat 2 rakaat, kemudian tetap menghadap kiblat habis salat dalam keadaan suci, punya wudu ya, membaca surah Alam Nasroh sebanyak 103 kali ya. Insya Allah setelah itu minta kepada Allah. Jadi baca surat Alam Nasroh dulu 103 kali, kemudian berdoa. Insya Allah yustajabulah, diijabah doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Asal jangan minta yang macam-macam aja ya. Ya misal pengen punya anak ya, udah lama nggak punya anak nih, atau pengen sembuh dari penyakit atau apa aja lah, terserah ya. Terserah. Baik, itulah tentang uraian singkat tafsir surah Alam Nasroh dan sedikit tentang keutamaannya. Silakan jika ada yang bertanya, tafadhol. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ibu-ibu ada? Ada ibu-ibu? Ada, ya silakan. Silakan. Mau pakai mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Pak Kiai, saya mau tanya. Sebelum mulai belajar tadi, kan kita berdoa ya dipimpin sama Pak Kiai. Maaf tadi saya perhatiin Pak Kiai ada ketika doa ada menengadah tangan, terus ada lagi yang membalikan tangan. Nah itu boleh dijelasin nggak Pak Kiai? Maaf saya masih awam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketika kita berdoa, minta dijaga dari sesuatu, diselamatkan dari sesuatu, dijauhkan dari sesuatu hal, itu begini tangannya. Yang saya baca tadi itu minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Kemudian wa du'ain la yustajabulah, dan doa yang tidak dikabulkan. Wa nafsin la tasba, nafsu yang tidak pernah kenyang. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian dari apa tadi? Hati yang tidak khusyuk. Nafsin la tasba, nafsu yang tidak pernah puas, dan minta perlindungan dari doa yang tidak diijabah. Itu. Jadi kalau kita minta perlindungan, minta diselamatkan dari sesuatu, begini tangannya, kata ulama ya. Minta tolak bala, dijauhkan dari sesuatu yang tidak bagus.
Termasuk di dalam doa kunutnya itu kan ada doa minta perlindungan. Wakina birahmatika syarra ma qad. Nah, begini ya. Wakina, dan peliharalah kami, jagalah kami dengan rahmatmu dari keburukan qada dan qadar, dari keburukan nasib, begitu. Begini. Nanti balikin lagi. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami, pelihara kami dari api neraka. Nanti balikin lagi begini, begitu. Jadi harus paham yang dibaca apa biar tangannya bisa dibulak-balikan, ya. Jangan nggak boleh, jangan ya. Ada saatnya begitu ya. Jadi itu ya. Nah, Ya. Ibu ada lagi? ya begini. Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Ya Allah, jauhi aku dari api neraka. Ini kan minta perlindungan begini. Ibu-ibu, kalau nggak ada saya bertanya pakai. Saya ingin bertanya yang pertama, ini kan lagi musim politik pakai. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana berpolitik ala Nabi. Itu yang pertama pakai. Yang kedua, kita sedang diperlihatkan terkait nasab pakai yang sedang viral di medsos. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya pakai sebagai orang awam ini? Itu saja pakai. Terima kasih. Baik. Bagaimana cara berpolitik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu ya panutan dalam segala hal. Panutan di dalam berpolitik, di dalam beribadah, di dalam berniaga dan sebagainya. Yang jadi pegangan kita dari sifat Nabi itu yang 4 saja. Sidik, jujur. Itu yang paling sulit di dalam berpolitik, kejujuran. Ketika lawan politik dibuka semua aibnya, tapi pasangan yang dia dukung ditutup semua aibnya, kan gak jujur. Sidik, harus jujur. Pilih itu ya bukan karena pemberiannya. Memilih seorang pemimpin bukan karena ketampanannya, bukan karena kepandaian berbicaranya, bukan karena kecerdasannya, apalagi bantuannya, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, demi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Sidik, jujur. Yang kedua, amanah. Ya, sampaikan amanah. Terpercaya, jangan sampai khianat. Ini kan yang namanya korupsi kadang-kadang sudah menjadi sistem. Mau nggak mau harus korupsi. Kalau dia tidak mau, dia akan terusir dari lingkaran itu dan tidak menjabat apapun. Di mana itu? Bukan di sini, di sono jauh. Di negara Konoha di sana. Ini kan Indonesia ya. Ya kan Indonesia bukan Konoha, di sono di Konoha sono. Ya, di film Naruto ya. Kok Pak Haji tahu Naruto ya? Sangat pernah kecil juga sama. Ya. Baik, amanah. Tabligh, sampaikan. Yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Jangan disembunyikan. Yang terakhir apa? Fatona, cerdas. Harus cerdas, jangan bebel, jangan bodoh. Udah pegang itu aja sudah. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Dengan 4 sifat itu Nabi menjadi panutan dari segala hal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana ketika Nabi menjelang wafat? Nabi kumpulkan para sahabat dan Nabi berkata, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Tidak ada yang mengangkat tangan karena Nabi tidak pernah berbuat zalim. Namun ada seorang sahabat, karena Nabi mendesak, ayo cepetan siapa? 3 kali Nabi mengucapkan itu. Akhirnya sahabat Nabi yang bernama Ukasah, Sayyidina Ukasah mengacungkan tangan, aku ya Rasul. Oh, sahabat heboh, ini orang berani amat ini, ingin menuntut balas kepada Rasulullah. Tapi itu yang dicontohkan oleh Nabi. Harus apa? Harus fair, harus berani mengakui kesalahan,
harus berani juga dikisos jika melakukan satu tindak kedoliman. Ya, sehingga ceritakan, jadi Ukasha ini pernah itu kepukul sama Nabi SAW. Nabi itu punya kayu untuk memukul untanya biar cepat jalannya, begitu. Nah, Ukasha ada di belakang Nabi. Kata Ukasha, aku enggak tahu ya Rasulullah, apakah engkau sengaja memukul aku atau engkau memang niat yang mukul unta tapi kena aku, niat yang mukul kuda tapi terkena saya. Pokoknya saya minta balas. Akhirnya kata Nabi, silakan kamu balas. Setelah dibuka pakaian Nabi, Ukasha malah memeluk tubuh Nabi SAW, tidak memukul Nabi SAW. Itu akal-akalan Ukasha saja, ingin memeluk tubuhnya Nabi SAW, begitu. Ya, dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya, bijaksana di dalam mengambil keputusan, begitu. Kemudian yang kedua tadi ya, singkat saja, kita jangan mudah terbawa oleh hasutan siapapun itu orangnya yang mengatakan bahwa zuriyah Rasulullah dari jalur Ahmad bin Isa, dari keturunan Imam Ubaidillah itu terputus. Awas ya, zuriyat Rasulullah kan banyak, ada dari jalur Imam Hasan, ada dari Imam Husain. Dari Imam Husain ini itu hanya satu jalur, Imam Ali Zainal Abidin. Cuman dari Imam Ali Zainal Abidin ke bawahnya banyak. Di antaranya ada yang dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini punya anak, di antaranya Imam Ubaidillah. Nih Ubaidillah lah yang sekarang ini sedang diperdebatkan. Ubaidillah ini. Ubaidillah punya anak namanya Alwi, maka disebut Alawi. Itu keturunan Alwi, Alwi bin Ubaidillah. Nah, kalau Ubaidillahnya itu tidak benar anak daripada Ahmad bin Isa, maka ke bawahnya pun terputus, tidak sambung kepada Nabi SAW. Bahkan dikatakan, kata mereka ini, Ubaidillah itu tokoh fiktif. Baik, kita berpikir normal, kita berpikir secara sehat, kita berpikir secara jernih saja, Pak. Jika ada orang Yaman ingin meneliti nasab Kangjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, kira-kira apakah cukup dengan membaca kitab sejarah yang ada, kitab nasab yang ada, tanpa melakukan perjalanan ke Indonesia? Cukup dia di Yaman baca kitab, baca buku, akhirnya menyimpulkan bahwa nasab Kangjeng Sunan Gunung Jati begini. Atau perlu datang ke Indonesia, cari keturunannya, di mana makamnya, ada petilasannya apa enggak? Kira-kira bagaimana? Harus ke Indonesia enggak? Harus dong. Kenapa? Karena di sini banyak saksi sejarah, maksudnya keturunan daripada saksi sejarahnya. Mungkin ada manuskripnya di keratonnya, mungkin ada peninggalan rumahnya, mungkin ada petilasan tempat ibadahnya. Kan begitu. Kalau cuman dianya di Yaman aja tanpa ke Indonesia, itu kan sama saja dengan penelitian yang konyol. Begitu kan? Nah, sekarang ada orang Indonesia yang meneliti Ubaidillah. Ubaidillah itu orang Irak, putra daripada Ahmad, hijrah ke Yaman. Ke Yaman dong, lihat. Ada enggak makamnya di sana? Ada enggak petilasannya? Ada enggak masjidnya? Jangan cuman koar-koar di Indonesia hanya dengan bermodalkan buku-buku sejarah ataupun kitab-kitab nasab lalu menyimpulkan begini dan begitu. Kalau dianya benar ingin meneliti, ke Yaman dong. Tanya penduduk Yaman dong. Ada enggak kuburannya di sana? Ubaidillah itu kuburannya ada di Yaman. Masjidnya juga ada di Yaman. Imam Ahmad bin Isa kuburannya ada di Yaman, petilasannya juga ada, keturunannya terjaga di sana, manuskrip tentang buku nasabnya juga kita nasab ada di sana. Ke sana dong. Kalau benar-benar meneliti, jangan di sini keluar-keluar, ke sana kalau niatnya benar baik, ingin meneliti.
Jangan sudah punya kesimpulan lalu meneliti. Apa kesimpulannya? Habaib di dunia, bukan Indonesia, di dunia. Kalau kita bilang Ubaidillah itu berarti kan sifatnya dunia semuanya, bukan cuma Indonesia. Yang di Yaman, yang di Saudi, yang di Oman, yang di Malaysia, yang di Thailand, kan banyak itu habaib itu. Turunan Ubaidillah, bukan Indonesia. Begitu. Berarti ketika dia sudah punya kesimpulan bahwa nih habaib terputus, lalu dia mencari bukti, pasti yang dia cari adalah bukti untuk menguatkan kesimpulannya. Seharusnya peneliti itu fair, jangan dulu punya kesimpulan, cari dulu. Nah, yang namanya nyari, ya nanti tergantung dalilnya, apakah nanti benar terputus atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Ubaidillah itu kan sudah ratusan tahun. Sampai sekarang ini tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah manapun yang mengingkari nasab Ba'lawi. Tidak ada. Belum ada, Pak. Dari zaman Ki Benen. Tahu nggak Ki Benen? Dari zaman kuda makan biskuit. Sampai sekarang nggak ada ahlus sunnah wal jamaah yang mengingkari nasab habaib, nasab nggak ada. Justru yang mengisbat, yang mengayakini, yang mengatakan benar itu banyak. Sayyid Murtado Zabidi, pengarang, penulis Syarah Ihya Ulumuddin, mengatakan sahih. Dia punya kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Ba'lawi. Saya punya kitabnya. Itu Sayyid Murtado Zabidi yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan nasab Ba'lawi sahih, nasab habaib benar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan nasab yang paling sahih diantaranya adalah nasab Ba'lawi sahih sampai kepada Nabi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan sama, dan banyak ulama yang lain. Tidak ada yang mengingkari, ada yang mengingkari kemarin-kemarin. Sebelum ini sekarang siapa? Dari kalangan Wahabi dan Syiah ada yang mengingkari. Nah, apakah kita terbawa oleh satu orang ini mencampakkan ribuan ulama yang mengatakan sahih? Mikir yang waras, cari selamat aja, Pak. Apakah mungkin dia yang benar? Yang lain ribuan itu nggak ada yang meneliti. Ribuan ulama semuanya terkecohkan, tertipu semuanya. Masa iya mereka aulia Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun tidak ada dalam tulisan, minimal dengan ilmu kasabnya itu kan terdeteksi. Itu aja, mikirnya waras aja. Begitu. Masa cuman muncul satu orang didukung dengan banyak-banyak teman-temannya yang mendukung, begitu lalu kita terbawa-bawa. Mikir waras dong. Jangan-jangan ente ketika Dajjal muncul iman sama Dajjal nanti. Dajjal ini kan nanti punya kekuatan, punya sihir, ya, bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan yang sakit. Jangan-jangan ente sama Dajjal percaya nanti. Kan begitu. Udah kita mikir waras aja, udah kita seandainya pun ini salah, kita ikut ulama yang mayoritas. Udah begitu seandainya salah. Seandainya, tapi saya yakin ini enggak salah. Yakin ini benar. Nasab Ba'lawi sahih sampai Kangjeng Nabi sallallahu alaihi. Kalau benci sama oknum, ya oknumnya aja dong. Yang namanya zuriyat tapi kan sama juga manusia. Tidak terjaga, tidak maksum, ada salahnya, ada hilafnya. Biasa manusia biasa. Jangan bilang, oh ini kan turunan Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah. Ya namanya juga manusia. Nasehatin dong, jangan gara-gara satu orang dibabat semuanya. Begitu ya. Udah, ya percaya nasab Ba'lawi itu benar, sahih. Ubaidillah adalah anak daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir inallah. Ya, udah percaya. Kenapa? Cukup dengan kita taklid mengikuti ribuan ulama salafus soleh yang sudah mengisbat nasab mereka. Selesai. Ya. Cukup ya. Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan suratul Fatihah.
Al-Fatihah. Wa anallaha yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال